Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Awalia M, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan mempraktekkan proses pembelajaran yang berpatokan dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Materi pembelajaran kelas 8 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Syukur alhamdulillah kalau kalian baik-baik saja. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Ya, baik. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Putri, Amelia, Alia. Oh ya, hadir semua ya. Baik, pada pagi hari ini kita kembali lagi dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat. Ya, baik. Kita akan membahas materi mengenai kedudukan, fungsi dan arti Pancasila sebagai dasar negara. Baik, ada yang tahu apa itu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Ada yang tahu? Ya, kedudukan Pancasila tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut secara hukum mengartikan Pancasila sebagai dasar negara. Terlebih dalam sejarah tim Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) disebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Ya, kita lanjut. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, kita lanjut. Makna setiap sila dalam Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami setiap warga Indonesia. Tanpa memahami maknanya, Pancasila mungkin hanya dianggap sebagai slogan semata. Makna Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan fondasi utama titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Dengan begitu dapat disimpulkan penting untuk bisa mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Bahkan saking pentingnya pada 1 Juni diterapkan sebagai hari kelahiran Pancasila sesuai keputusan Presiden
nomor 24 tahun 2016. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada 1 Juni 2016 di Gedung Merdeka Bandung. Ya, baik. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita lanjut ya. Tanggal tersebut dipilih karena pada 1 Juni 1945 Presiden Soekarno menyampaikan pidato berjudul Lahirnya Pancasila. Rumusan Pancasila yang dikemukakan Soekarno tersebut akhirnya dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia oleh BPUPKI. Selain perlu memahami arti Pancasila, mengetahui fungsi Pancasila sebagai dasar negara juga penting. Ada beberapa fungsi Pancasila yang perlu diketahui dan dipahami. Bagian B yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang harus diketahui dan dipahami. Yang pertama yaitu Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kita lanjut. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama diartikan sebagai dasar falsafah atau filosofi negara. Jadi, Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua yaitu apa? Ya, betul, pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kedua ialah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila bisa berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain atau bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Yang ketiga yaitu kepribadian bangsa Indonesia, di mana fungsi Pancasila yang ketiga ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap mental maupun tingkah laku. Sementara kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bangsa Indonesia, artinya suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Yang keempat yaitu jiwa bangsa Indonesia. Ada yang tahu pengertiannya apa? Ya, fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dijelaskan berdasarkan teori von Savigny yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Pancasila merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dalam tulisan Prof. Mr. A.G. Gigo berjudul Pancasila juga disebutkan Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia berdiri dan berkembang pada zaman kerajaan. Meski istilah atau nama Pancasila baru dikenal pada 1 Juni 1945. Yang kelima apa?
Ya, sumber dari segala sumber hukum, yaitu fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila merupakan sumber hukum bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sumber hukum Indonesia ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, berkemanusiaan, keadilan sosial dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Baik, kita lanjut. Cita-cita hukum atau politik ialah tentang sifat, bentuk, dan tujuan negara Indonesia. Dan terakhir, yaitu cita-cita moral adalah hukum tentang kehidupan rakyat yang terkait dengan keberagaman dan kemasyarakatan. Yang keenam yaitu Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang keenam ialah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini menyangkut kesepakatan yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama-sama para pendiri bangsa. Bangsa Indonesia memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada 17 Agustus 1945. Sehari kemudian, tepatnya pada 18 Agustus 1945, disahkan pembukaan dari Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada saat itu, PPKI merupakan wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur dan tertulis. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk membela Pancasila sebagai dasar negara selama-lamanya. Yang ketujuh, ada yang tahu apa? Ya, falsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Indonesia negara yang kaya dan budaya dan etnis yang berbeda. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki masyarakat majemuk dan multikultural. Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedelapan yaitu cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ada yang tahu fungsinya? Ya, fungsi Pancasila yang kedelapan adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur bangsa Indonesia bertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila yang tertulis di dalamnya. Jadi, Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang kelak akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Yang kesembilan apa? Ya, ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang kesembilan adalah, ada yang tahu? Ya, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berisi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Lebih luas,
Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan terwujudnya suatu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, kesadaran dan kesatuan, berkerakyatan dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk keadilan sosial. Ya, ada yang tahu bagian C apa? Arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman, peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun demikian dalam pandangan hidup Pancasila sebagai dasar negara, dari pandangan hidup bangsa sudah tertuang di setiap sila-sila Pancasila. Semua sila Pancasila tersebut memiliki keterkaitan antara sila. Baik, kita lanjut. Pancasila adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu dari